Halo rekan-rekan sejawat klinis, dalam panduan klinis visual kali ini kita bakal ngebongkar tuntas satu prosedur yang pastinya udah jadi makanan sehari-hari Anda di ruangan, tapi sebenarnya punya kompleksitas yang luar biasa. Yap, perawatan luka modern. Ini tuh bukan sekedar copot perban lama terus tempel yang baru ya. Ini benar-benar ilmu pasti, sebuah seni penyembuhan yang butuh observasi tajam dan eksekusi yang super terstruktur. Jadi, siapkan diri Anda, karena kita akan bahas pendekatan sistematis yang dijamin bakal ngubah cara Anda menangani luka di ruang perawatan. Nah, pertanyaannya gimana sih cara kita merawat luka kronis tanpa bikin kondisinya makin parah? Ini tantangan harian kita banget kan? Bayangin Anda ngadepin pasien dengan ulkus diabetik atau luka tekan yang nggak sembuh-sembuh. Pasiennya kesakitan, resiko infeksi ngintai terus dan jujur aja, setiap keputusan yang Anda buat hari ini, bahkan dari hal simple kayak cara Anda milih jenis kasa, itu bisa nentuin banget apakah lukanya bakal nutup bulan depan atau amit-amit malah berujung amputasi. Terus gimana caranya kita mastiin intervensi kita ini benar-benar ngebantu penyembuhan? Jawabannya ada di satu hal, alur kerja yang terstandarisasi. Oke, mari kita bedah satu persatu alurnya. Kita bakal ngikutin 5 fase krusial dalam perawatan luka modern, persis kayak alur kerja kronologis Anda dalam satu shift. Mulai dari persiapan area steril, pengkajian luka, diagnosis, perawatan, sampai eksekusi. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke fase 1, persiapan. Di sini kita fokus pada cara membangun area steril yang benar. Kenapa kita mulainya dari sini? Karena sejujurnya, ganti balutan yang sukses itu mulainya jauh sebelum tangan Anda nyentuh pasien. Kalau di tahap ini aja udah gagal, berarti kita malah bawa ancaman baru ke dasar luka pasien. Pertama nih, bersihin troli dari atas ke bawah dengan satu usapan searah aja. Kenapa? Biar bakteri nggak kesebar lagi ke area yang udah bersih. Kedua, pas ngebuka set balutan, pastiin Anda cuma nyentuh sudut luar kemasannya aja. Bagian dalamnya itu zona suci. Ketiga, kalau butuh cairan ekstra atau kasa tambahan, jatuhkan ke area steril pakai teknik tanpa sentuh atau no-touch teknik yang ketat banget. Nggak boleh ada kontak fisik langsung sama sekali. Prosedur lapangan steril kayak gini butuh kewaspadaan tingkat tinggi. Makanya, prosedur ini nggak boleh, sekali lagi sama sekali nggak boleh, didelegasikan ke tenaga non-profesional. Ini murni tanggung jawab klinis Anda sebagai perawat. Lanjut ke fase 2, pengkajian. Balutan lama udah diangkat dan lukanya sekarang terekspos. Nah, yang paling menarik dari slide ini adalah pengenalan kerangka kerja measure. Bayangin Anda lagi berdiri di samping pasien, ngelihat dasar luka yang berantakan. Gimana cara kita memetain visual yang rumit ini? Ini dia senjata rahasia kita, kerangka kerja measure. Biar gampang ingatnya, kita bedah bareng-bareng ya. M itu untuk measure. Ukur panjang, lebar, dan kedalaman lukanya pakai sentimeter. E itu exudate. Perhatiin kuantitas dan kualitas cairannya. Bening serosa atau malah kuning purulen. Terus A itu appearance atau tampilan dasar luka. Di sini nih ketajaman mata klinis Anda benar-benar diuji. Apa ada jaringan epitelial peng yang tandanya lagi nyembuh? Atau granulasi merah berbutir terang? Atau malah ada slough kuning yang lunak dan eskar hitam keras yang seolah-olah teriak minta debridement? Lanjut ke S, suffering, kaji nyeri pasien. Kalau emang nyerinya hebat, jangan ragu kasih obat pereda nyeri sebelum mulai prosedur. U untuk undermining, pakai prop steril buat ngecek rongga tersembunyi dan catat lokasinya seolah-olah Anda lagi ngelihat jam dinding, misalnya di arah jam 3-6. Terus R untuk reassess, alias pantau terus-menerus. Dan terakhir, E, H, cek tepi lukanya. Apa pucat karena maserasi, kapalan, atau udah mulai ada tanda penyembuhan aktif? Dari semua metrik yang barusan kita omongin, angka di layar ini benar-benar krusial. 20%. Gini, kalau luka kronis yang lagi Anda rawat itu ukurannya nggak menyusut sekitar 20-40% dalam waktu 4 minggu, itu adalah tanda klinis nyata kalau penyembuhannya gagal. Meskipun Anda ngerasa pengobatannya udah bener. Angka ini tuh ibarat alarm peringatan buat Anda untuk segera ngerubah rencana perawatan. Sekarang kita maju ke fase 3, diagnosis. Di tahap ini, kita bakal deteksi hambatan penyembuhan dan mulai mempersiapkan dasar lukanya. Tahu ukuran sama warna luka aja tuh nggak cukup ya. Kita harus bisa ngenalin musuh tak kasat mata yang bikin luka tadi gagal nyusut. Semua luka kronis itu pasti ada bakterinya, itu fakta. Tapi, kapan kontaminasi ini berubah jadi ancaman? Coba perhatiin kontras yang mencolok ini. Di sebelah kiri kita punya kriteria NIRD. Kalau lukanya nggak sembuh-sembuh, eksudatnya tinggi, ada granulasi merah rapuh yang gampang berdarah, penuh jaringan mati atau debris, dan berbau khas. Nah, kalau Anda nemu minimal 3 dari 5 tanda ini, jelas Anda lagi berhadapan dengan infeksi superficial.
Solusinya cukup pakai antimikroba topikal. Tapi coba lirik yang sebelah kanan. Stones. Kalau ukuran lukanya malah makin gede, suhu sekitarnya naik. Pas dicek ternyata sampai nyentuh tulang. Ada luka baru yang pecah, bengkak dan merahnya makin parah. Plus baunya nyengat banget. Ini udah masuk infeksi dalam. Kalau ada 3 dari 7 kriteria ini, lupakan perawatan topikal doang. Luka ini menuntut antibiotik sistemik secepatnya. Ini perbedaan krusial yang bisa nyelamatin nyawa pasien. Terus, setelah kita tahu diagnosis infeksinya, gimana cara kita ngerapiin tempat tidur biar jaringan baru bisa tumbuh? Gunakan konsep time. Ini tuh ibarat daftar tugas yang actionable banget buat Anda. T. Singkirkan jaringan mati atau debridement. I. Atasi infeksi berdasarkan evaluasi NERDS atau Stoney Study. M. Seimbangkan kelembabannya, jangan biarin lukanya kebanjiran atau malah mengering kayak gurun. Dan E. Rangsang tepi luka yang mandek biar merayap nutup. Kerangka time ini benar-benar ngerubah data diagnosis Anda jadi langkah aksi yang jelas banget. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini semua bermuara pada fase 4, perawatan, di mana kita menentukan pemilihan balutan modern yang tepat. Setelah dasar lukanya siap, kita kan harus ngelindungin area itu. Dulu banget kita sering diajarin buat bikin luka itu tetap kering. Wah, sekarang lupakan aja konsep itu. Moist wound healing atau penyembuhan luka lembab adalah standar emas kita saat ini. Data meta-analisis terbaru ngebuktiin kalau mempertahankan lingkungan luka tetap lembab itu jauh-jauh lebih superior dibanding kasa kering tradisional. Bayangin, metode ini bisa nekan risiko infeksi sampai 70%. Nggak cuma itu, lingkungan yang lembab ngebantu debridamen alami, mancing kolagen, dan bikin sel-sel balu gampang nutup luka tanpa bikin pasien nangis kesakitan setiap kali perbannya ditarik. Luar biasa kan? Jadi, balutan apa nih yang harus dipilih? Di sini, insting klinis Anda benar-benar dimainkan. Menjodohkan kondisi luka sama balutan yang pas adalah rahasia utama perawatan luka yang sempurna. Kalau Anda ketemu luka eskar hitam yang kering kerontang, Anda butuh donor kelembaban. Pilihan terbaiknya hidrogel. Kalau eksudatnya dikit, pakai aja hidrokoloid atau film buat ngunci sisa airnya. Tapi hati-hati, kalau eksudatnya lagi banyak-banyaknya atau membanjir, Anda wajib pindah ke foam alias busa atau alginat dari rumput laut. Daya serap vertikal mereka ini tinggi banget buat nyelamatin kulit sekitar dari maserasi. Pasien Anda positif kriteria NERDS tadi, sikat pakai balutan silver biar ion peraknya ngebombardir bakteri. Nah, kalau lukanya dalam dan berongga kayak gua, masukin aja alginat yang bentuknya tali atau rope buat ngisi ruang mati itu biar nggak jadi sarang bakteri kumpul. Dan akhirnya, kita sampai di tahap penentuan dalam shift Anda. Fase 5, eksekusi, untuk aplikasi balutan dan evaluasi akhir. Area steril udah mantap, diagnosis udah tegak, dan balutan canggih udah di tangan. Kini saatnya eksekusi. Pasang sarung tangan steril Anda, bersihin lukanya pelan-pelan dari area yang bersih menuju ke area yang kotor. Ingat aturannya ketat, 1 usapan cuma buat 1 kasa steril. Jangan pernah ngebolak-balik atau pakai ulang kasa yang sama buat usapan kedua. Letakkan balutan primernya dengan presisi yang pas banget di atas dasar luka, jangan sampai melebar ke kulit yang sehat. Habis itu, amankan pakai balutan sekunder, pastiin rekat, tapi jangan sampai mencikik aliran darah. Dan terakhir, prosedur ini belum benar-benar selesai sebelum Anda nyatat semua temuan Naisher tadi, direkam medis dan nempelin stiker tanggal di atas balutan. Ketelitian tingkat tinggi di titik eksekusi inilah yang bakal nyegah komplikasi di hari esok. Jadi poin krusialnya adalah teknik aseptik itu wajib, mutlak, dan nggak bisa ditawar pada setiap ganti balutan. Tujuannya buat ngehindarin infeksi baru. Jangan sampai pernah kepikiran, lukanya kan emang udah infeksi dan bernanah, nggak usah terlalu steril juga nggak apa-apa. Duh, itu salah besar. Memang bakteri lokal udah ada di sana, tapi kalau teknik aseptik Anda kendor, Anda malah ngasih jalan tol buat bakteri rumah sakit tipe baru yang super ganas dan kebal antibiotik buat masuk ke aliran darah pasien. Ingat selalu, sterilitas adalah garis pertahanan terakhir kita. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan menantang buat Anda. Besok, pas Anda berdiri di depan bed pasien dan mulai ngebuka set balutan steril itu, praktekanlah ilmu ini. Terapkanlah ilmu diagnostik NERDS, atur kelembabannya pakai balutan yang presisi, dan eksekusi semuanya dengan kebersihan yang mutlak. Coba terapin kerangka kerja ini secara aktif di shift Anda berikutnya, dan tanyakan ke diri Anda sendiri, pas Anda ngecek pasien ini lagi dalam 4 minggu ke depan, apakah Anda yang bakal jadi alasan luka itu berhasil menyusut melewati ambang 20% tersebut? Terima kasih udah membedah panduan klinis ini bareng saya. Selamat bertugas dan teruslah jadi perawat yang tak tertandingi keahliannya.